Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung menetapkan 5 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem penyediaan air minum, SPAM, Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM, Wairilau Bandar Lampung, tahun anggaran 2019 dengan total kerugian negara 19 miliar rupiah lebih. Hal itu disampaikan Aspidsus Kejati Lampung M. Amin saat konferensi pers pada Kamis 22 Agustus 2024. Amin mengatakan, kelima tersangka yakni inisial DS, SP, S, AH, dan SR, yang masing-masing memiliki peran penting dalam proses pengadaan tersebut. DS selaku pemilik pekerjaan PT Kartika Ekayasa, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan Kepala Kejati Lampung. Tersangka SP, diduga memanipulasi dokumen penawaran PT Kartika Ekayasa. Selain itu, S yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen PDAM Wairilau. Kemudian AH, Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa turut ditetapkan sebagai tersangka. Sementara SR Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandar Lampung tahun 2019 yang diduga mengkondisikan lelang untuk memenangkan PT Kartika Ekayasa, dari kelima tersangka, 4 diantaranya, yakni SP, S, AH, dan SR, dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Waihui Bandar Lampung untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, DS yang merupakan pemilik pekerjaan, tidak hadir memenuhi panggilan sebagai saksi yang mana oleh penasihat hukumnya telah menyampaikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan tengah berobat keluar kota. Tim penyidik telah menetapkan 5 tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi sistem pompa SPAM Bandar Lampung tahun 2019 di Perusahaan Daerah Minum Wairilau Kota Bandar Lampung. 5 orang tersangka tersebut yaitu DS selaku pemilik pekerjaan, PT Kartika Ekayasa berdasarkan surat penetapan tersangka kepada Kejaksaan Tinggi nomor 02-Garing-LT-8-FD-08-2024 tertanggal 22 Agustus 2024. Yang kedua, inisial SP selaku orang yang memanipulasi dokumen penawaran PT Kartika Ekayasa berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi dengan nomor yang sama. Kemudian inisial S selaku PPK PDAM Wairilau berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi. Keempat, inisial AH selaku Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa. Kelima, inisial SR selaku Kabag PPJ Kota Bandar Lampung tahun 2019 atau Pokja yang mengkondisikan lelang dengan meloloskan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang lelang. Bahwa terhadap 4 tersangka tersebut dilakukan penahanan pada Rutan Tahanan Negara Waihui Bandar Lampung selama 20 hari ke depan. Dan untuk tersangka inisial DS selaku pemilik pekerjaan, PT Kartika Ekayasa tidak hadir memenuhi panggilan sebagai saksi. Amin menjelaskan kasus ini bermula pada tahun 2019 ketika PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan pengadaan pemasangan jaringan pipa distribusi untuk SPAM Bandar Lampung. Proyek ini dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur kerjasama antara pemerintah Kota Bandar Lampung dengan badan usaha dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Proyek ini memiliki pagu anggaran sebesar 87,15 miliar rupiah yang berasal dari penyertaan modal APBD pemerintah Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2018. Dalam proses pengadaan, PT Kartika Ekayasa dinyatakan sebagai pemenang tender dengan nilai kontrak sebesar 71,94 miliar rupiah.
Kontrak ini ditandatangani pada 23 Desember 2019 antara Kepala Cabang PT Kartika Ekayasa dan pejabat pembuat komitmen PDAM Wairilau Kota Bandar Lampung. Namun, penyidik Kejati Lampung mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ditemukan indikasi pengkondisian pemenang tender, manipulasi dokumen penawaran, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Akibatnya, terjadi kekurangan volume pekerjaan yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Amin melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian negara akibat proyek ini diperkirakan mencapai 19,8 miliar rupiah. Penyidik terus mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka lain yang terlibat. Penyidik juga telah memeriksa sekitar 40 saksi, termasuk 3 ahli, serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kejati Lampung menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, demi menjaga keadilan dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara. Terhadap perbuatan kelima tersangka oleh Kejati Lampung diancam sesuai dengan isi dan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dari Bandar Lampung, Yudi Pratama melaporkan.